Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Remki Zaki dari Teknik Pertanian Angkatan 21 dengan NPM 240110210076 dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi terkait ohmic heating pada mata kuliah teknik. Jadi agenda yang akan kita bahas hari ini adalah karakteristik, mekanisme, faktor-faktor, pengaruh, kekurangan dan kelebihan dan juga tantangan dan peluang. Jadi untuk permulaan apa itu ohmic heating? Jadi ohmic heating merupakan metode pemanasan dengan listrik yang disalurkan langsung ke makanan dan akhirnya akan membentuk panas. Lalu bagaimana karakteristik dari ohmic heating sendiri? Yaitu ada pemanasan yang sangat cepat dan seragam. Jadi ohmic heating memiliki pemanasan yang cepat dan merata karena pemanasan tersebut dihasilkan dari bahan bahan tersebut dan juga ada peningkatan hasil ekstraksi. Jadi dari jurnal yang saya baca bahwasannya karakteristik dari ohmic heating sendiri dapat meningkatkan ekstraksi yang dibandingkan dengan metode pemanasan konvensional. Selanjutnya ada hemat energi, yaitu ohmic heating dapat menjadi hemat energi karena tidak memerlukan media transport dan seperti air gitu. Lalu selanjutnya ada mudah dikontrol. Jadi ohmic heating sendiri mudah dikontrol dengan suhu yang presisi dan karena untuk menjaga kualitas yang penting pada blok. Lalu selanjutnya ada mekanisme sendiri. Jadi mekanisme dari ohmic heating sendiri adalah arus yang nantinya dialirkan ke makanan akan menyebabkan ion-ion yang ada di dalam makanan tersebut bergerak dan akhirnya terjadilah tumbukan ion di mana ion-ion tersebut bertumbuk satu sama lain dan akhirnya akan menghasilkan panas yang di mana panas yang dihasilkan tidak hanya terjadi di permukaan tetapi juga di seluruh volume bahan makanan secara instan dan seragam. Lalu selanjutnya juga ada faktor-faktor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ohmic heating sendiri pada pemanasannya yaitu adalah kuat medan listriknya. Jadi peningkatan IFS itu meningkatkan laju pemanasan dan juga ada konduktor listriknya. Jadi konduktor listrik yang lebih tinggi menghasilkan laju pemanasan yang lebih cepat. Selanjutnya juga ada tegangan yang diberikan. Jadi tegangan juga mempengaruhi dari faktor pemanasannya juga. Terus juga ada bentuk gelombang dan frekuensi, suhu, dan juga karakteristik produk. Jadi karakteristik produk sendiri, jadi viskositas bahan dan juga karakteristik aliran dan ukuran partikel dari bahan hasil tanian ataupun bahan yang akan dipanaskan dengan ohmic heating sendiri akan bergantung untuk cepat dari pemanasan tersebut. Lalu selanjutnya ada pengaruh dari ohmic heating sendiri. Jadi pengaruh dari ohmic heating sendiri yaitu meningkatkan hasil pektin pada hasil ekstraksi dari limbah jeruk yang signifikan dibandingkan dengan ekstraksi konvensional. Jadi bisa lihat di sini dari sumber yaitu Khalid 2024, limon limon peel powdernya sendiri mengalami peningkatan sebesar 16% pada 30 menit dengan rasio 1:40 di di suhu 90 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari ohmic heating sendiri yaitu pemanasan yang cepat dan seragam, terus juga efisiensi energi yang tinggi, terus ramah lingkungan dan juga biaya perawatan yang rendah. Jadi sempat di-mention di awal bahwa ohmic heating ini memanaskan seluruh bagian bahan secara bersamaan dan yang karena pemanasan tersebut menghasilkan efisiensi yang tinggi karena dari jurnal yang saya baca juga bahwa 90 dibandingkan dengan energi konvensional atau pemanasan konvensional, efisiensi energi yang didapatkan oleh ohmic heating sendiri itu meningkat memiliki efisiensi 90 derajat 90 derajat sorry 90% dibandingkan energi pemanasan konvensional. Lalu selanjutnya ada untuk oleh karena itu karena peningkatan efisiensi yang tinggi otomatis itu akan ramah lingkungan dan juga memiliki biaya perawatan yang rendah seperti itu. Lalu selanjutnya ada kekurangannya sendiri. Jadi kekurangan dari ohmic heating sendiri yaitu keterbatasan untuk makanan non konduktif. Jadi ohmic heating kurang efektif untuk makanan non konduktif seperti makanan padat dengan kadar air yang rendah
karena makanan ini memiliki hambatan listrik yang paling tinggi dan tidak dapat dipanaskan secara efisien dan dengan pengaruh arus listrik. Jadi semakin banyak kadar air yang ada di makanan tersebut ataupun bahan yang akan dipanaskan oleh home heating sendiri, maka arus listriknya yang akan dia salurkan akan semakin mudah karena kadar airnya rendah, maka ini cukup susah untuk dipanaskan dengan home heating. Lalu selanjutnya ada masalah terkait ukuran partikel. Jadi ukuran partikel yang besar dalam makanan dapat memperlambat laju pemanasan dan mengurangi efisiensi proses. Selanjutnya juga ada pemilihan pelarut yang tepat. Jadi pelarut yang digunakan dalam home heating harus memiliki konduktivitas listrik yang cukup tinggi untuk memungkinkan aliran arus listrik dan menghasilkan panas. Larut dengan konduktivitas rendah dapat membatasi kenaikan suhu dan mengurangi efisiensi ekstraksi. Dan terakhir, ada tantangan dan peluang dari home heating sendiri. Jadi, tantangannya sendiri yaitu efek konsentrasi dan ukuran partikel. Jadi, konsentrasi padatan yang tinggi dalam bahan makanan dapat menurunkan laju pemanasan. Begitu juga dengan ukuran partikel yang besar. Jadi, perlu bahan tertentu untuk pemanasan home heating sendiri, dan juga untuk adaptasi sistem dari skala industri sendiri adalah sistem home heating yang saat ini digunakan dalam penelitian perlu disesuaikan untuk pemrosesan limbah makanan skala besar. Ini di jurnal yang membahas tentang limbah makanan, dan ini mungkin melibatkan pengoptimalan desain peralatan untuk mengakomodasi volume yang lebih besar dan memastikan pemanfaatan energi yang efisien. Lalu selanjutnya ada peluangnya sendiri, itu peningkatan keberlanjutan. Packaging adalah teknologi hijau yang dapat mengurangi limbah makanan dan menghasilkan produk bernilai tambah dari limbah yang belum terbuang. Lalu selanjutnya juga ada kombinasi dengan teknologi lain yaitu packaging dapat dikombinasikan dengan teknologi pengolahan makanan seperti tekanan tinggi atau ultrasound untuk meningkatkan efisiensi dari kualitas produk sendiri. Dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.